Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam. Nashhadu an la ilaha illallah zul 'azmati wal jalali wal ikram. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairal bashar sayyidul anam. Allahumma salli wa barik ala hadzal nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila daril qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. وقال الله تعالى في كتاب الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتقي الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق العظيم ثم صدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang rahimakumullah. Ma'al khutbah Jumat kita hari ini 8 Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan dengan 11 Maret 2022 Miladiyah. Maka mengingatkan sebagai bagian akun khutbah agar mari kita senantiasa bermujahadah, berjuang dengan segala apa yang kita punya, jiwa, harta dan raga, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang implikasinya adalah kita melaksanakan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan, kemudahan, dijauhkan dari fitnah yang tak berkesudahan, sehingga ending cerita husnul khatimah dalam iman dan takwa. Salam dan salat semoga selalu disampaikan kepada manusia pilihan, kekasih Tuhan Sang Maha Rahman, dia Muhammad ibnu Abdillah sang tauladan. Mudah-mudahan kita dengan senantiasa ittiba dengan apa yang dituntunkan dan kita senantiasa melakukan akan menjadi satu kebaikan untuk kita dan syafaat di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah, kita sudah berada di awal bulan Sya'ban. Satu hal yang pasti disadari atau tidaknya untuk semua kita di sini, betapa Allah masih memberikan kita nikmat. Allah memberikan kita sehat dan masih dalam hayat. Oleh karenanya, tentu kenikmatan ini harus disyukuri dengan terus berjuang agar menjadi hamba Allah yang selalu menciptakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, bukan sebaliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan secara tegas, secara lugas, bahkan sangat jelas dalam surah Al-Adiyat, paling tidak jadi pelajaran untuk kita renungkan, lalu pulang ke rumah dan kehidupan kita laksanakan. Allah Azza wa Jalla berfirman surah Al-Adiyat ayat 6 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lirabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Kalau Allah sudah memberikan statement seperti ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk atau yang terkecuali. Kenapa? Karena betapa banyak memang manusia yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat ingkar, sangat tengkar, sangat kurang ajar kepada Allah yang Maha Besar. Allah memberikan nikmat tapi masih sering tidak sholat. Allah kasih kita wabah, masih juga tidak mau berbuat amal saleh kehidupannya. Bahkan dikasih harta, titipan kekayaan untuk dinikmati, tapi malah menzolimi, tidak mau berbagi. Dikasih penghidupan, tapi tidak menciptakan kebaikan. Diberikan harta, tapi tidak mau bersedekah. Dikasih rumah, keluarga, semua bahagia, tapi jauh dari kata taat kepadanya.
Ini namanya ingkar Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kehidupan, harusnya menjadi wasilah untuk tetap dalam iman, menciptakan kebaikan, tetap berserah dan bergantung pada Sang Rahman, bukan merasa bahwa kita serba bisa, semua punya, sehingga ogah menyelenggarakan apa yang diperintah, bahkan seringkali abai bersyukur kepada nikmatnya. Sedangkan rahimakumullah, oleh karena ayat ini sangat jelas sebenarnya untuk kita jadikan catatan. Jangan sampai manusia yang dikatakan ingkar dan tidak berterima kasih, termasuk kita semua yang di sini. Maka kita harus menyatakan diri agar terhindar dari kategori ini dengan melaksanakan perintahnya dan tidak ingkar kepada nikmatnya. Sedang jemaah rahimakumullah, di ayat selanjutnya, ayat ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sementara kita dan manusia itu menyaksikan keingkarannya, dia menyadari, dia mengetahui, dia melihat sendiri bahwa dia berbuat dosa. Bahkan kadang dia tutup mata, merasa tak bersalah, bahkan melakukan dengan bangga, dipamerkan di sosial media. Padahal ini nanti akan memberatkan ketika berbuat dosa dengan kesadaran, dengan kebanggaan, bahkan tidak merasa punya kesalahan. Sehingga banyak orang yang nanti terjebak dalam apa yang dia lakukan, yang dianggap satu kebenaran padahal satu kemaksiatan. Maka merugilah dia di hari kemudian, dan tentu semua yang kita lakukan akan mendapatkan pertanggungjawaban. Oleh karenanya, ini memberikan pesan penting kepada kita agar kita tidak termasuk kepada orang yang menyaksikan sendiri apa yang kita lakukan. Bahkan kadang kita kasih tahu dengan kawan terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin pernah pakai narkoba, dia cerita dengan kawannya. Mungkin dia pernah selingkuh, dia sampaikan ke teman kerjanya. Bahkan dia korupsi, dia cerita dengan anak sendiri. Padahal itu satu hal yang harus ditakuti. Betapa semua yang kita lakukan, ketika di situ ada ancaman, maka ancaman Allah pasti diberlakukan. Sedangkan rahimakumullah, lalu yang ketiga dalam surah ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena keingkarannya, karena ketidaksyukurannya terhadap nikmat yang diberikan, karena mereka terlalu cinta dengan harta sehingga bakhil pada apa yang menjadi titipan padanya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil, sangat pelit karena cintanya kepada harta. Manusia kadang kalau sudah dikasih harta, dia lupa, merasa dia bisa, dia mau melakukan apa saja. Tapi seringkali ketika ada minta bantuan, dia malah tidak memberikan. Ketika ada orang butuh pertolongan, dia abaikan. Bahkan diminta untuk bersedekah, ogah. Diajak kurban, cari alasan. Diminta zakat harta, keras kepala, bahkan marah-marah. Karena kecintaan pada harta menjadikan dia lupa betapa harta adalah titipan. Harta itu sifatnya sementara. Dia akan menjadi berkah kalau bermanfaat dalam kehidupan. Dia akan ikut sebagai amalan ketika nanti dibangkitkan. Karena semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaannya. Semakin banyak pertanyaannya, semakin berat pertanggungjawabannya. Dalam beberapa hari ini pun kita diinformasikan di beberapa portal media, baik di portal resmi ataupun di sosial media yang di-share oleh masing-masing pribadi, betapa orang yang begitu banyak harta, begitu luar biasa kelihatannya, tapi berurusan dengan Bareskrim Polri, akhirnya hampir semua harta disita. Rumah 30 miliar, mobil 7 miliar, 4 miliar, dan seterusnya. Karena memang semakin banyak harta, apalagi pamer-pamer di sosial media, akan banyak pertanyaannya. Ketika semakin banyak pertanyaannya, akan semakin besar pertanggungjawabannya. Ancamannya 20 tahun penjara. Itu baru di dunia. Penipuan misalkan, pembodohan misalkan, mengambil hak bukan miliknya, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Sidani wa rahimakumullah. Maka harta itu adalah titipan yang dicari bukan sekedar banyak besarnya, tapi berkahnya. Kalau sudah mencari besar dan banyak itu mudah, tapi untuk berkah tentu harus ikut aturan. Harus ada aturan yang tidak bisa diabaikan, sehingga harta itu menyejukkan,
mendatangkan ketenangan dan bisa menolong kita di hari kemudian. Sidani rahimakumullah. Pada 3 ayat ini Allah gambarkan tentang kelakuan manusia yang ingkar, yang bakhil, yang menyaksikan kebakhilannya, menyaksikan keingkaran, menyaksikan apa yang dilakukan dari larangan dan meninggalkan kewajiban. Lalu Allah sentil kemudian di ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Wahai para manusia pendosa, kaum durjana, penista, tak mau melakukan kebaikan, bangga melakukan kesalahan. Maka Allah katakan, apakah mereka tidak mengetahui pada saat nanti mereka akan dibangkitkan dari dalam kubur. Artinya ini menjadi satu pesan penting, bahwa kita semuanya akan mati, kita akan dikuburkan, setelah itu kita akan dibangkitkan. Artinya ketika hari kebangkitan berlanjut kepada nanti hari pertimbangan dengan segala amalan, semua akan ditimbang dan akan dilihat apa yang kita lakukan. Wa husila ma fis sudur, dan semua apa yang ada dalam hati itu akan disampaikan. Apa yang tercipta dalam hati ketika ingin melakukan perbuatan dosa, yang dibisikkan dalam hati untuk melakukan kebaikan, semua akan ditampilkan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yawma idzal khabir. Karena sungguhnya Allah pada hari itu, ya, dengan apa yang mereka lakukan, Allah Maha mengetahui. Artinya keadaan kita nanti di akhirat Allah Maha mengetahui, karena semua akan ditampilkan. Yang kita sembunyikan dalam hati akan ditunjukkan, yang kita tahan-tahan dalam hati ketika kebaikan akan juga ditampilkan. Begitu pula keburukan akan dipublish di hadapan manusia akibat perbuatan dosa kita. Makanya Allah ingatkan, harusnya kita menyadari semua, karena pada saatnya nanti kita akan mati dan kita akan ditanam di dalam tanah. Maka tasyaklu wal jismu, andaikan badan dan bentuk fisik kita ahamu minar ruh, lebih utama, lebih penting daripada ruh. Maka nanti ruh tatlu lis sama, tapi mengapa ruh naik ke langit? Wal badanu yudfaru tahta turab, sementara badan kita ditanam di bawah tanah. Artinya badan ini ya sekedar saja. Kalau dia gagah, cantik rupa, mempesona dengan segala kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak berbuat kebaikan, jadi makanan cacing tanah dan tidak ada kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh yang akan kembali kepada Allah, jasad ditimbun di dalam tanah. Maka disebutkan, wa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Betapa banyak orang yang terkenal di dunia, terkenal dengan hartanya, terkenal dengan usahanya, terkenal dengan anak keluarganya, tapi majhulun fis sama, tapi nanti tidak dikenal oleh penduduk langit. Pun sebaliknya, wa kam min majhulin fil ard, ada mungkin sekitar kita yang tak kelihatan, biasa-biasa saja, dia tidak populer, dia tidak kaya, dia tidak terkenal, tapi masyhur fis sama. Ternyata ketidakpopuleran di dunia, dia tetap banyak ibadah, zikirnya luar biasa, membantunya pun dia terkira, sehingga tak mengapa tak terkenal dengan sama manusia di dunia, tapi dikenal di langit pada saatnya. Sidani wa rahimakumullah. Maka betul betapa hidup adalah pilihan, tapi setiap pilihan ada pertanggungjawaban, dan semua itu sesuai apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita hampir hafal semua ayat yang demikian. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil biji zarrah, maka dia akan dapat kebaikan yang serupa. Begitu pula keburukan yang dilakukan akan mendapatkan keburukan yang serupa. Maka mari kemudian menjadikan evaluasi. Allah masih beri kita kehidupan, kesempatan di Sya'ban ini. Artinya ketika Sya'ban sudah datang, Ramadan akan menjelang, tapi belum tentu kita bisa mendapatkan, karena satu hal yang kepastian adalah kematian. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberi petunjuk, ma'unah, hidayah, sehingga kita terus berjalan dalam hidayah, berharap agar tetap istiqamah, sehingga menjadi pribadi yang bertakwa. Ending cerita husnul khatimah. Barakallahu fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim, wa qur rabbi fi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulilladzi khassa ala taqwa wa wassa wa ahata bi kulli shay'in ilman wa ahsa. Nashhadu an la ilaha illallah alladzi an'ama bi ni'mati la tu'addu wa la tuhsa, wa nashhadu anna Muhammad abduhu rasuluhu yakunu bi mukhtasa. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd.
فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في كتاب الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فضل عظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولا تقل أكبر. أقم الصلاة.